Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Rini Wijayanti SE. Saya adalah seorang guru di SMKS YP Kota Madya Blitar, Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK saya, SMK YP Kota Madya Blitar, Jawa Timur. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 akuntansi dan keuangan lembaga dengan materi pencatatan transaksi perusahaan dagang. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Semangat belajar? Semangat. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, tolong sampah-sampah di meja dibuang dulu ke tempat sampah. Kalau sudah, jendelanya tolong bantu dibuka ya, biar udaranya bisa berganti dengan udara segar. Ayo semangat, Aska. Apa perlu cuci muka? Kalau enggak, ayo semangat. Duduk ada ke depan, ayo. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas, silakan dipersiapkan berdoanya. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Ayo, yang masih ngantuk boleh cuci muka. Kalau nggak cuci muka berarti nggak ngantuk ya. Semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Abyu, Tidak masuk. kemana Abyu? Jatuh keluarga. Ada kepentingan keluarga? Ada izinnya? Ada. Oke. Dewi? Ada. Miranti? Ada. Berarti yang tidak masuk hanya Abyu ya hari ini? Ya. Jadi semuanya sehat ya? Ya. Kalau sehat, jaketnya bisa dilepas. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, kipasnya bisa dinyalakan biar kalian merasa nyaman di kelas, biar udaranya juga tidak panas. Kita sudah mempelajari tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Hari ini kita akan mempelajari KD
KD 3.10 yaitu menerapkan pencatatan transaksi pada perusahaan dagang, dan KD 4.10 melakukan pencatatan jurnal khusus pada perusahaan dagang. Tujuan pembelajaran hari ini, kita ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menganalisis dokumen transaksi ke dalam jurnal penjualan melalui diskusi kelompok dan juga guru dengan benar sesuai dengan job sheet yang disediakan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis dokumen transaksi ke dalam jurnal pembelian melalui diskusi kelompok dan juga guru dengan benar sesuai dengan buku ajar. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis dokumen transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Tujuan pembelajaran hari ini ada 6 tujuan, yaitu siswa dapat menganalisis dokumen transaksi yang pertama ke dalam jurnal penjualan, yang kedua ke dalam jurnal pembelian, yang ketiga ke dalam jurnal penerimaan kas, yang keempat ke dalam jurnal pengeluaran kas, yang kelima dapat melakukan pencatatan jurnal khusus perusahaan dagang, dan yang keenam, siswa dapat menyusun jurnal khusus perusahaan dagang melalui berdiskusi berkelompok dan juga dengan guru dengan benar sesuai dengan job sheet yang telah disediakan. Sudah belajar semua hari ini? Sudah. Kalau sudah, Ibu ingin bertanya, jurnal khusus itu dibagi menjadi berapa? Oh, Saya dibagi menjadi 5, Bu. ada yang bisa menyebutkan? Jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Betul, jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Ada yang mau menambahkan? Saya. Ya? Jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Betul, jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Itu tadi kan masih 4. empat. Masih kurang 1. Ada yang tahu jurnal yang kelima apa? Sama jurnal umum, Bu. Betul. Jadi ada 5 jurnal. Yang pertama jurnal penjualan, yang kedua jurnal pembelian, yang ketiga jurnal penerimaan kas, yang keempat jurnal pengeluaran kas, dan yang kelima adalah jurnal umum. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Sebelum Ibu membagikan LKPD ini, Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 Ibu membagi, ada Amanda, Zaira, Disa, sama Aska duduk di sini. Dan kelompok 2 berarti ada Dewi, Miranti, Novita, dan Edi duduk di bangku dengan kelompok 2. Yuk, silakan kalian duduk dengan kelompoknya. Di LKPD tersebut ada petunjuk kerjanya, yaitu yang pertama, duduklah dengan kelompokmu. Yang kedua, pelajari kembali materi pencatatan transaksi pada perusahaan dagang. Yang ketiga, amati kasus yang terjadi dan diskusikan dengan kelompokmu. Yang keempat, analisislah transaksi tersebut. Yang kelima, masukkan hasil diskusimu ke dalam jurnal khusus yang telah disediakan di dalam LKPD. Dan yang keenam, presentasikan hasil kerjamu di depan teman-temanmu dengan menggunakan proyektor. Ibu akan memutarkan sebuah video dan kalian silakan amati video tersebut. Silakan kalian amati video yang ditampilkan di depan.
Silahkan kalian amati kasus yang telah disediakan pada tayangan video tersebut. Udah selesai videonya. Tentang apa itu tadi videonya? Tentang penjualan dan pembelian barang dagang, Bu. Ya betul, tentang transaksi penjualan dan pembelian barang dagang. Dari video yang Ibu tampilkan tadi, silakan kalian diskusikan dengan kelompokmu. Sebelum berdiskusi, silakan kalian baca bahan ajar yang sudah Ibu share melalui PDF ke dalam grup kelas kita. Setelah kalian baca, silakan kalian beri tanda materi-materi yang dirasa perlu ditandai. Kalau di PDF sudah dipelajari, silakan kalian beri tanda juga pada buku pelajaran yang sudah kalian terima. Jangan lupa bagian yang penting diberi tanda ya. Buku-buku, sedangkan catatan yang di buku itu boleh di highlight atau dikasih stabilo untuk menandai bacaan-bacaan yang dirasa penting. Boleh juga dengan digaris bawahi ya. Tanya, Bu. Ya, tanya apa, Nov? Ini transaksi tanggal 15, ini ada transaksi penjualan. Ini dimasukkan ke dalam jurnal penjualan atau jurnal penerimaan kas. Pertanyaannya bagus. Itu tadi kan ada pertanyaan dari kelompok 2, yaitu transaksi tanggal 15 itu masuknya ke jurnal khusus penjualan apa jurnal penerimaan kas. Betul begitu pertanyaannya, Nov? Iya. Sebelum Ibu menjawab, mungkin dari kelompok 1 ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Masuk ke jurnal penerimaan kas, Bu, karena transaksi dilakukan secara tunai dengan bukti BKN nomor 005. Ya, betul. Masuknya ke jurnal penerimaan kas karena transaksi tersebut merupakan penjualan secara tunai. Bisa diterima, Nobita? Beri tepuk tangan atas kelompok 1. Caranya toko asli. Masuk ke jurnal pembelian 6.500.000. Tanggal 10 bulan 8 Ini utang dagangnya juga produk. nomor buktinya 002. Terus yang jurnal penjualan Terlalu gaji karyawan. Agustus 2022 8 Februari. Nomor Oke. F003. Oke, gaji. Keterangannya Tuan Andi. Syaratnya Jumlahnya dan pembayaran 200.000. UM. Kasih 700.000. Gaji.
Listrik dan telepon. Udah selesai semua ya anak-anak? Sudah. Semuanya udah bisa? Bisa. Udah lancar semua ya? Ya. Kalau sudah, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan menggunakan proyektor yang sudah kita sediakan. Yang pertama, kelompok 1 dulu ya. Yuk, kelompok 1, silakan maju ke depan. Atau bisa perwakilan saja. Untuk kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Zaira dengan? Jadi nanti yang mengoperasikan komputernya siapa? Oke, berarti yang mempresentasikan di depan Zaira, yang mengoperasikan komputernya bisa. Oke, kita beri semangat untuk kelompok 1.
Ini sambil kelompok 1 mempersiapkan presentasinya, kelompok 2 nanti tugas kalian mencermati hasil presentasi dari kelompok 1. Kalau sudah, silakan kalian komentari hasil dari presentasi kelompok 1. Bisa diterima? Bisa. Baik. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainah Zaria Perwana. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD saya di sini. Pada tanggal 5 Agustus 2022, toko Anda membeli pada toko ABC dengan sejumlah 6.500.000 sehingga memiliki utang dagang 6.500.000. Juga ada pembelian lagi sehingga jumlah total jurnal pembelian adalah 6.500.000. Lalu untuk jurnal penjualan toko Arya pada tanggal 3 Agustus 2022, toko Arya menjual kepada Tuan Andi dengan nomor bukti waktu 003 dengan syarat pembayaran EOM atau end of month sebesar 600.000. Karena tidak ada transaksi lagi sehingga jumlah jurnal penjualan di sini adalah 600.000. Lalu selanjutnya ada jurnal penjualan kas pada tanggal 10 Agustus 2022, toko Arya memberi gaji karyawan dengan nomor bukti 002 masuk ke serba-serbi dengan akun beban gaji jumlah 700.000, lalu kreditnya mengawali kas sebesar 700.000. Lalu pada tanggal 20 Agustus 2022 dengan nomor bukti 004 membayar beban listrik dan telepon masuk ke akun serba-serbi yaitu beban listrik dan telepon dengan jumlah 800.000. Karena hanya ada 2 transaksi di sini sehingga total transaksi di sini ada 1.500.000. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah jurnal penerimaan kas pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan nomor bukti 001, toko Arya menerima dari Tuan Andi penjualan dari Tuan Andi dengan masuk kas 230. Ya. Jurnal yang terakhir ada jurnal penerimaan kas pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan nomor bukti 001, toko Arya melakukan penjualan tunai kepada Tuan Andi sebesar 230.000. Lalu pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan nomor bukti 005, toko Arya melakukan penjualan kepada Tuan Tio sebesar 2.650 sehingga total jumlah pembelian di sini ada 2.880. Sekian dari penjelasan saya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Yuk kelompok 2. Silakan yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Saya. Untuk transaksi tanggal 15 Agustus, mengapa masuk ke dalam jurnal penerimaan kas bukan jurnal penjualan? Karena pada tanggal 15 Agustus 2022, toko Arya melakukan penjualan secara tunai dengan nomor bukti BKN 005. Bisa diterima oleh kelompok 2? Bisa. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti hasil presentasi dari kelompok 1 bisa diterima ya? Tidak. Kita beri tepuk tangan kepada hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan duduk kembali. Jangan lupa presentasinya dimatikan terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilanjutkan hasil presentasi kelompok 2.
Untuk materi berikutnya, kita akan melakukan evaluasi dari hasil pembelajaran kita hari ini. Untuk evaluasinya, kita akan menggunakan aplikasi Quizizz dan link untuk masuk ke aplikasi tersebut akan Ibu share melalui grup WA kelas kita. Bisa diterima? Bisa. Untuk linknya sudah Ibu share ke WA grup kelas kita. Silakan kalian masuk ke aplikasi Quizizz masing-masing. Jangan lupa sertakan nama kalian. Oke, silakan mengerjakan evaluasinya. Perhatikan waktu yang tertera pada aplikasi tersebut ya. Hari ini kita sudah selesai melakukan evaluasi ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan kegiatan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan lebih dulu? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Amanda. Apa kesimpulan kamu? Jurnal khusus pembelian. Kegunaannya yaitu berfungsi dalam mencatat beberapa transaksi pembelian barang yang sudah masuk dan dapat dilakukan dengan pembayaran utang jasa ataupun kredit. Betul. Ada yang ingin menambahkan? Ya, Aska, silakan. Jurnal khusus penjualan kegunaannya yaitu berfungsi sebagai pencatatan transaksi penjualan barang dagangan atau jasa yang dilakukan pemilik bisnis dengan konsumen dengan syarat pembayaran secara kredit atau bunga tagihan. Ya, betul. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, silakan. Jurnal penerimaan kas berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi yang menyebabkan bertambahnya jumlah uang kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Ya, betul. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan hari ini? Ya. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat transaksi yang menunjukkan kekurangannya kas perusahaan. Betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Jurnal umum transaksi yang masuk dalam jurnal umum antara lain A. Retur pembelian yang sebelumnya dibeli secara kredit, B. Retur penjualan yang sebelumnya dijual secara kredit, C. Penyusutan aktiva tetap, D. Perhitungan perlengkapan yang dipakai. Ya, betul semua ya. Yang pertama ada jurnal khusus pembelian, yaitu jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Yang kedua ada jurnal khusus penjualan, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat seluruh penerimaan atau bertambahnya kas. Yang keempat ada jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat seluruh dari pengeluaran kas atau berkurangnya kas. Dan yang terakhir ada jurnal umum, yaitu
Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi retur penjualan atau retur pembelian yang dilakukan secara kredit. Yang kedua, digunakan untuk mencatat penyusutan aktiva tetap. Dan yang ketiga, digunakan untuk mencatat perlengkapan yang habis dipakai. Untuk materi hari ini, apakah masih ada pertanyaan lagi? Untuk materi hari ini, apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Semuanya bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan terkait dengan media pembelajaran yang kita gunakan. Terkait dengan media video yang Ibu tampilkan di depan tadi, bagaimana menurut kalian? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan? Iya. Terus ada lagi? Tidak membosankan. Ya. Berarti kalian suka ya dengan tayang video tadi? Sangat. Terkait dengan media aplikasi kuisis yang kita gunakan, apakah kalian suka? Suka. Menurut kalian bagaimana aplikasi kuisis tadi? Ya. Tidak membosankan. Ada lagi? Menyenangkan. Seru. Seperti bermain Oh iya. Berarti aplikasi kuisis tadi bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita ya? Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, silakan kalian kumpulkan RKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Silakan taruh di depan sini. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk materi berikutnya, kita akan mempelajari materi terkait menerapkan posting ke dalam buku besar. Silakan kalian pelajari materi berikutnya di rumah. Sebelum kita akhiri, kita tadi mengawali pembelajaran dengan berdoa dan kita tutup juga dengan berdoa. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa. Berdoa saya gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar kelas, kita kembalikan meja terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk proyektornya juga kita matikan terlebih dahulu. Ya, kalau sudah, tolong kabelnya dicabut semua ya. Yang lain tolong bantu merapikan kabelnya ya. Ya, ditutup, jangan lupa. Ini langsung kamu putar aja, gak apa-apa. Bisa? Ya. Kamu bantu merapikan kabel ya. Tukar kabelnya.
Pateni.